pertama chapter kedua kalau nggak salah bahasa Inggris. Iya. Ya, baik. Selamat pagi anak didik kami sekalian. Pada saat ini kita akan membahas tentang kedewasaan penuh menurut Alkitab, mata pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 10 di SMA Negeri Bomelie. Masih dengan saya Bayan Tambungan. Dalam Efesus 4 ayat 13 sampai 15 kita akan membaca pada ayat yang ke-13, sampai kita semuanya mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pada ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Pada ayat yang ke-15, Efesus 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari ayat di atas jelas bahwa orang Kristen seringkali menghadapi masalah berupa ajaran-ajaran palsu manusia dan bisa juga berupa upaya yang menyesatkan. Banyak orang yang berusaha untuk mengalihkan perhatian dan iman percaya orang Kristen dari Kristus. Iya, berkaca kepada topik kita pada saat ini, kedewasaan penuh menurut Alkitab, ya, maka jelas sekali apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Efesus 4 ini. Nats ini mengingatkan jemaat di Efesus yang pada saat itu mereka menghadapi banyak godaan, banyak tantangan, tapi Paulus mengatakan supaya jemaat-jemaat di Efesus tetap kokoh dalam setiap pergumulan hidup mereka, ya. Efesus, pada surat Efesus ini jelas dijelaskan bahwa sampai kita semua mencapai kesatuan iman, ya, artinya menyatu kepada iman percaya kita kepada Allah, dan iman yang kita miliki tidak pernah goyah, ya. Artinya kedewasaan kita akan mencapai kedewasaan yang sebenarnya ketika kita benar-benar percaya hanya kepada Allah, ya. Sehingga lewat kebersamaan rohani kita bersama dengan Allah, maka kita akan mencapai pertumbuhan iman sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pada ayat 14, kita bukan lagi anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ini jelas mengajarkan bahwa orang Kristen yang percaya kepada Allah akan kokoh imannya, karena tidak mudah lagi diombang-ambingkan oleh angin atau rupa-rupa pengajaran dunia ini. Kita tahu bahwa dunia ini memberikan banyak pandangan yang bisa menjatuhkan iman kita kepada Allah. Banyak godaan dunia ini yang seolah-olah mau mengarahkan kita kepada hal-hal yang terbaik, tetapi justru menunjukkan jalan yang tidak benar, ya. Maka inilah yang ditekankan oleh Paulus, ya, pada pembelajarannya, bahwa ketika orang Kristen kokoh imannya kepada Allah, maka dia tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh rupa angin pengajaran, atau tidak mudah diombang-ambingkan oleh permainan palsu manusia atau kelicikan mereka yang menyesatkan. Anak-anak kami sekalian, ya, nats Alkitab yang bisa memberi gambaran kepada kita tentang kedewasaan penuh menurut Alkitab, salah satunya adalah 2 Petrus 2 ayat 1. Mari kita baca bersama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka, ya. Apa yang dituliskan dalam surat 2 Petrus ini menggambarkan bahwa setiap saat di lingkungan tempat tinggal kita pastilah
ada beberapa yang mau mengajarkan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran hakikinya Alkitab, ya. Tetapi dengan pertolongan Tuhan kita akan dikuatkan untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini, ya. Karena sejak zaman Alkitab juga nabi-nabi palsu sudah tampil di tengah-tengah umat Allah. Oleh karena ini kita butuh kedekatan dan pengenalan yang lebih dalam terhadap Allah yang sebenarnya, ya. Kemudian kita lihat anak didik kami sekalian, pada surat 1 Yohanes 4 ayat 1 jelas dikatakan, saudara-saudaraku, ya, yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Hati-hati. Dalam hal ini juga kita membutuhkan pertolongan Allah melalui Roh Kudus yang menuntun kita untuk memahami rancangan pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Dalam surat 2 Petrus 2 ayat 1 dan surat 1 Yohanes 4 ayat 1 kita menemukan peringatan-peringatan tentang guru-guru dan nabi-nabi palsu yang berkeliaran dan menyebarkan ajaran-ajaran yang sesat. Maka tetaplah waspada, ya. Sesungguhnya iblis hadir sama seperti harimau yang sedang kelaparan, ya, menunggu momen yang tepat untuk menerkam mangsanya, ya. Maka kita pun harus tetap waspada dalam setiap perjalanan kehidupan ini tentunya. Kemudian kita lihat bahwa nabi-nabi palsu ini berusaha, ya, dalam teks ini kata mereka, ya, nabi-nabi palsu ini berusaha untuk membuat orang Kristen menyangkal Yesus Kristus yang telah menebus mereka. Maka pokok iman Kristen yang sebenarnya adalah pengakuan bahwa hanya Yesus juru selamat yang menebus dosanya. Ketika seseorang dari imannya berani menyangkal Yesus dan menolak Yesus, maka tentu iman yang dimiliki sudah menyimpang dari pesan-pesan Alkitab, sudah menyimpang dari pokok-pokok iman kita, ya. Karena sesungguhnya pokok iman Kristen adalah Yesus, anak Allah, sang juru selamat yang datang ke dunia menebus dosa kita. Maka mereka mengajarkan itu supaya orang Kristen menyangkal juru selamatnya. Dengan kata lain, tentu mereka berusaha membujuk supaya orang Kristen meninggalkan Yesus Kristus dan menjauhkan diri dari kasih sayang Allah, ya. Hal ini perlu kita pahami secara lebih mendalam dan perlu kewaspadaan sebenarnya supaya dalam setiap perilaku kita tidak menyangkal Yesus, ya. Seorang Kristen yang dewasa tidak akan mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran sesat. Kenapa seperti itu? Karena kedekatan orang Kristen kepada Tuhannya adalah suatu hubungan yang sangat intim tentunya, ya. Hubungan yang sangat intim melahirkan iman yang kokoh, tidak mudah diombang-ambingkan oleh gelombang dunia, tidak mudah ditiup oleh angin pengajaran dunia ini, ya. Maka ini adalah hal-hal yang perlu kita catat sebenarnya supaya kita tetap percaya kepada Yesus. Dalam banyaknya tantangan dunia ini, saya mau katakan tetaplah berdoa, ya, karena hanya kekuatan yang berasal dari Yesus yang bisa memberikan kekuatan dan memampukan kita untuk menghadapi godaan dari dunia ini, ya. Maka tetaplah percaya kepada Yesus, yakinlah dan jangan pernah goyah bahwa hanya Yesus sang juru selamat yang mampu menebus dosa kita. Nanti pada materi kita akan lihat bahwa banyak ajaran sesat yang bisa kita temui atau banyak kelompok pengajar sesat yang bisa kita lihat, ya, dari dunia ini. Beberapa diantaranya yang pernah ada adalah The Family International, ya. Ini sama seperti menggambarkan ada keluarga internasional, ya, mengajarkan bahwa kita harus membentuk satu keluarga. Ini mengajarkan bahwa pokok-pokok imannya tidak lagi mengacu kepada kemurnian iman yang diarahkan kepada Yesus Kristus, ya. Mereka berusaha menggalang para pengikut, ya, supaya mereka mau melakukan pernikahan
ya dalam kelompok mereka tersendiri. Dan akhirnya nanti anak yang dilahirkan dari DP Milik Internasional ini akan mereka namai sebagai bayi-bayi Yesus, ya. Penggambaran bayi-bayi Yesus ini betulkah jika kita kaji dari sudut Alkitab? Tentu tidak, ya. Karena mereka menggunakan pemampatan seks bebas, ya, daya tarik seksual untuk menarik para pengikutnya. Ini tidak baik, ya, karena menurut tafsiran Alkitab, pernikahan itu adalah kudus. Mengapa pernikahan kudus? Karena sesungguhnya dalam pernikahan itu mereka diikat di dalam kekudusan firman Allah, ya. Jadi tidak seperti yang digambarkan oleh DP Milik Internasional. Mereka bebas melakukan perbuatan asusila itu untuk melahirkan banyak anak yang mereka sebut dengan bayi-bayi Yesus itu tadi, ya. Ini sangat bertentangan dengan pokok-pokok iman kita. Kemudian yang kedua ada ajaran hypergrace, ya. Sama seperti namanya, kelompok ajaran sesat ini sepertinya menekankan atau menonjolkan kasih karunia yang tiada batas. Maksud mereka, hidup manusia ini sudah ditebus oleh Yesus, ya, maka setiap manusia tidak perlu lagi untuk memohon ampun atas setiap pelanggaran dosanya, ya. Karena dosa manusia di masa lalu sudah diampuni Yesus, dosa manusia di masa kini juga pasti sudah diampuni Yesus, dan dosa manusia di masa yang akan datang pun pastilah akan diampuni Yesus, ya. Jika Yesus telah mengampuni dosa masa lalu Yesus mengampuni dosa masa kini, dan Yesus pasti akan mengampuni dosa di masa yang akan datang, untuk apa lagi manusia memohon ampun kepada Allah? Kan gitu. Lalu kelompok ini memberi kebebasan kepada pengikutnya untuk melakukan perbuatan sesuai dengan kehendak mereka sendiri, ya. Ini tentu sangat menyimpang dari pokok-pokok iman Kristen yang sesungguhnya, ya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya walaupun anugerah yang diberikan oleh Allah itu kepada kita adalah anugerah yang disebut sebagai kasih karunia yang kita dapatkan secara gratis, tapi bukan berarti anugerah itu murahan. Itu yang mau kita pahami anak-anak kami sekalian, ya. Sola gratia artinya kita diselamatkan oleh hanya karena anugerah Allah. Anugerah Allah bagaimana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Coba bayangkan betapa hal yang berharga, sangat berharga, telah Allah korbankan untuk menebus dosa kita manusia, ya. Manusia yang tercipta sesungguhnya dari tanah dan akan kembali ke tanah, ya. Tetapi justru Allah mau berkorban untuk menebus kita manusia, ya, menyelamatkan dosa kita, menyelamatkan kita manusia, ya. Ini memiliki arti bahwa sesungguhnya Allah memiliki kasih yang tiada batasnya untuk menyelamatkan manusia. Namun bukan berarti keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah itu adalah keselamatan yang murahan, ya, bukan murahan, ya. Oleh karena itu, apa yang digambarkan oleh ajaran hypergrace atau kelompok hypergrace ini, ya, adalah ajaran yang menyimpang dari pokok-pokok iman kita, ya. Sedangkan orang Kristen tentu harus tetap memohon pertolongan kepada Allah, tetap berdoa memohon ampun, supaya Allah mau memberikan anugerah keselamatan itu kepada orang yang percaya, ya. Kita akan lanjutkan anak-anak kami. Ajaran sesat DP Milik Internasional ini, ya, pertama sekali didirikan di California, Amerika Serikat, ya. Coba dulu kalian perhatikan di layar ini, ya.
Kelompok ini didirikan pada tahun 1968 di Huntington Beach, California, Amerika Serikat. Sedangkan pendirinya bernama David Brandberg, yang kemudian mengubah namanya menjadi Moses David. Ya, nama Children of God atau bayi-bayi Yesus itu kemudian diubah setelah nama Children of God atau COG itu mendapat stigma negatif. Ya, mengapa mendapat stigma negatif? Karena bayi-bayi yang mereka sebut dengan Children of God ini dihasilkan dari proses pernikahan yang tidak suci, ya. Artinya pengikutnya bebas melakukan hal-hal asusila untuk melahirkan anak. Ini jelas bertentangan dengan Alkitab kita, ya. Kelompok ini juga mengajarkan bahwa akhir zaman sudah dekat. Coba perhatikan, pandangan Alkitab tentang akhir zaman, sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang tahu kapan, jam berapa akan terjadinya akhir zaman. Sebab Yesus memberi penekanan bahwa sesungguhnya yang tahu kapan kedatangan akhir zaman itu hanya Bapa sendiri, ya. Ini harus kita pahami betul, ya, supaya nanti ketika banyak ajaran-ajaran dunia ini yang mengatakan akhir zaman sudah dekat, ya, hari kiamat sudah dekat, maka kita tidak goyah dengan hal-hal itu, ya. Kemudian kita akan lihat ajaran hyper grace, ya, yang biasa dikenal dengan kasih karunia, sama seperti yang saya katakan tadi. Ini dipopulerkan oleh Joseph Prince, ya, gembala senior di New Creation Church, atau berasal dari Singapura ini, ya. Dalam pemahaman hyper grace, manusia tidak perlu mengakui dosanya, sama seperti yang saya katakan tadi, ya. Memohon ampun pada Allah tidak perlu bagi mereka, karena sesungguhnya Yesus Kristus sudah datang dan menebus dosa manusia, ya. Mereka memandang anugerah Allah itu atau kasih karunia Allah itu adalah hal yang murahan itu, ya. Berbuat dosa atau berbuat baik tidak ada bedanya bagi mereka, ya. Karena ketika seseorang berbuat dosa pun mereka sudah diselamatkan. Ini pandangan mereka, ya. Menurut Joseph Prince, ya, pemimpin mereka, ya, yang mempopulerkan ini, semua dosa manusia di masa lalu, masa kini, dan masa depan sudah dibasuh oleh darah Yesus yang kudus. Maka manusia sepenuhnya diampuni saat menerima Yesus sebagai juru selamat, ya. Maka pandangan mereka, manusia tidak memiliki tanggung jawab lagi atas dosa-dosanya. Artinya kita yang berbuat dosa, biar saja Yesus yang menanggung dosa-dosa kita, ya. Ini pandangan mereka, ya. Berdasarkan pemahaman ini, seolah-olah orang percaya tidak perlu mengkoreksi diri lagi, ya, karena dosa-dosa kita yang kita lakukan bukan kita yang menanggung. Ngapain kita mengkoreksi diri lagi, kan? Ini pandangan mereka, ya. Lalu kita tidak perlu menyadari dosa-dosa kita lagi, ya. Bahkan kalau ada suara hati atau pikiran yang menunjukkan dosa, itu dianggap suara iblis, karena dosa orang percaya sudah diampuni, ya. Jadi berbuat jahat itu tidak masalah bagi mereka, ya. Ini adalah jahatnya ajaran hyper grace ini, ya. Maka kita harus menolak ajaran ini. Jika kita berkaca tentang ajaran-ajaran palsu atau ajaran sesat di Indonesia, kita akan lihat ada pendeta Mangapin Siboya, ya, yang menceritakan tentang akhir zaman, ya, hari kiamat, ya, pada para pengikutnya, ya. Ini contohnya ajaran-ajaran sesat yang seperti ini, ya. Karena Yesus tadi sudah jelas mengatakan tidak ada satu orang pun yang tahu kapan hari kiamat itu akan datang, ya. Kapan waktunya datang, kapan hari kiamat itu hadir dalam kehidupan manusia, tidak ada satu orang pun yang tahu, ya. Ini harus jelas kita tekankan pada pembelajaran kita di pembelajaran agama Kristen di bab 2 ini, ya. Kenapa pada pembelajaran pendidikan agama Kristen di kelas 10 ini, di bab 2 ini dijelaskan terhadap pokok-pokok iman? Karena sesungguhnya kurikulum kita, kurikulum pendidikan agama Kristen ingin menekankan ketika kita akan membahas lebih lanjut tentang kebenaran Allah, maka iman kita harus kokoh dulu, ya. Kita harus punya pegangan hidup. Apa yang kita imani betul-betul adalah iman yang hidup, bukan iman yang sia-sia, ya. Maka untuk mengenal lebih dalam tentang Allah, percaya dulu kepada Allah, ya. Ini yang mau ditekankan. Kemudian anak-anak kami, hendaknya hidup kita penuh dengan hikmat, ya.
Ini ajakan saya sendiri kepada kita semua, ya. Hendaknya hidup kita penuh dengan hikmat. Sesungguhnya tidak ada satu orang pun dalam garis sejarah yang melebihi hikmat selain daripada hikmat Salomo, ya. Sebelum Salomo dan bahkan setelah Salomo, tidak ada lagi tercatat yang menggambarkan seberapa besarnya hikmat seseorang, ya. Untuk itu, kita sebagai manusia pun tentunya yang tidak terlepas dari banyak kekurangan dan kesalahan, tentu hidup kita tidak bisa sesempurna Allah. Tetapi dalam kelemahan dan kekurangan kita terus berjuang untuk mendekati kesempurnaan yang hakiki itu, ya. Kita terus bergerak menuju kesempurnaan yang hakiki itu. Sesungguhnya dalam kelemahan ini pastilah banyak tantangan, dan tidak ada satu orang pun yang kuat menghadapi tantangan kecuali hanya karena kekuatan Allah atau kekuatan Roh Kudus yang menguatkannya, ya. Maka jangan pernah menganggap bahwa diri kita hebat, diri kita kuat, tetapi mintalah pertolongan kepada Allah supaya kita dikuatkan, ya. Karena coba dulu bayangkan dunia yang begitu besar ini, ya, tentu menghadirkan banyak godaan-godaan yang bisa membuat iman kita goyah, ya. Tetapi ketika Allah menganugerahkan Roh Kudus itu ke dalam hati kita, maka kita bisa mengenal mana yang Allah inginkan dalam hidup kita dan mana yang Allah tidak inginkan, tidak kehendaki, ya. Selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan pertolongan Allah, bagaimana cara kita? Maka berdoalah. Mohonlah pertolongan Tuhan supaya kita dikuatkan untuk memiliki iman yang benar kepada Tuhan, ya. Jangan pernah menganggap dirimu adalah orang yang paling saleh di dunia ini, ya. Apa yang dikatakan oleh Yakobus, janganlah mau menjadi guru, ya. Apa yang ditafsirkan oleh Yakobus sesungguhnya, ya, guru yang dimaksud oleh Yakobus adalah guru yang menganggap dirinya pintar, ya, tidak mau lagi menerima tanggapan orang lain, ya. Ini perlu kita pelajari bersama, ya. Saya pun dalam perjalanan iman ini tentu banyak tantangan, dan saya pun mencoba untuk belajar mendekati Allah, ya. Jadi kita tentu saja dalam pembelajaran agama Kristen, siswa belajar untuk mendekat kepada Allah, guru belajar mengajar kepada siswa, tapi guru juga sekaligus belajar mendekat kepada Allah, ya. Jadi sesungguhnya kita sama-sama belajar ini, ya. Karena jelas apa yang dikatakan oleh banyak motto kehidupan, ya, long life education, belajar sepanjang hidup. Dalam perjalanan rohani ini pun sebenarnya kita terus belajar, ya. Tidak ada yang sempurna ini, ya. Karena kita sedang belajar tentang kedahsyatan kuasa Tuhan yang sesungguhnya pola pikir dan logika kita tidak akan pernah sanggup, ya, mengenal seberapa besar kekuatan Allah. Tetapi melalui pokok-pokok iman yang diajarkan dalam Alkitab kita, tentu memberikan pandangan kepada kita bagaimana cara kita untuk memperoleh anugerah Allah, bagaimana cara kita untuk memperoleh keselamatan yang berasal dari Allah, ya. Caranya seperti apa? Percaya kepada Yesus itu dulu, ya. Ini jumlah kita berapa ini? Anak-anak kami sekalian, berbicara tentang ajaran palsu, tentu ini bukan hal yang jarang sekali kita alami, ya. Seringkali ini kita alami, ya. Contohnya iklan-iklan. Coba dulu kita perhatikan iklan-iklan produk yang ada di tengah-tengah masyarakat ini, ya. Betulkah apa yang disampaikan di iklan ini adalah fakta yang sebenarnya, ya? Ternyata ketika kita kaji, banyak iklan-iklan ini yang berusaha mempromosikan barang yang mereka produksi, ya, dengan cara-cara yang berbeda dari kenyataan sebenarnya, ya. Di dunia sekarang ini, periklanan sering memainkan peranan penting dalam bisnis, ya. Iklan digunakan untuk mempromosikan barang-barang yang dijual. Dengan banyaknya barang yang terjual, tentu perusahaan mereka akan diuntungkan dengan banyak keuntungan, ya. Sebentar ya. Kemudian tujuannya mereka melakukan iklan itu sesungguhnya memperkenalkan produk-produk yang mereka produksi tersebut untuk membuat orang tertarik membelinya, ya. Namun pada kenyataannya
ada kalanya iklan yang mereka buat sebenarnya tidak menggambarkan isi produk yang sesungguhnya. Bahkan bisa kita katakan malah menyesatkan orang sebenarnya. Contohnya seperti apa? Ya banyak kita temui di tengah-tengah masyarakat. Apa yang dijanjikan oleh iklan-iklan itu lebih tepat digambarkan sebagai janji-janji palsu. Ini pandangan saya ya, janji-janji palsu sebenarnya ya. Kenapa? Misalnya kaum perempuan diajarkan untuk membeli sejenis krim wajah ya. Pada iklannya, ketika Anda menggunakan krim ini maka wajah Anda akan putih bersih mengkilat ya. Coba bayangkan ya, membuat kulit wajahnya menjadi putih bersih, cantik, menarik. Namun kadang-kadang krim ini setelah digunakan justru mengandung bahan-bahan yang berbahaya, bahkan sampai mengakibatkan kanker kulit ya. Maka hati-hati dengan hal-hal yang seperti ini ya. Kalau katanya iklan itu sebagai ajaran sesat, ya saya lebih cenderung dengan bahasa yang sedikit halus ya. Saya cenderung berpikir bahwa iklan-iklan ini kebanyakan sebagai janji palsu sebenarnya ya. Anak-anak kami sekalian ya, ketika kita tadi berkaca terhadap betapa peliknya pergumulan rohani kita, maka sebagai remaja yang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar, ada beberapa hal yang perlu kita pahami ya. Yang pertama, kita harus hati-hati ya. Kita harus hati-hati terhadap banyaknya godaan dunia, hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam bertindak ya, tidak terburu-buru ya. Karena ketika kita hati-hati dalam mengambil keputusan misalnya ya, maka kita akan mendapatkan solusi setidaknya lebih baik dari keputusan yang kita ambil secara terburu-buru ya. Kemudian yang kedua, tetap bersikap tenang dan tidak mudah digoda oleh godaan dunia ya. Bersikap tenang ya, tidak mudah takut ya ketika ada tantangan, ada godaan ya. Kemudian ini yang utama menurut saya ya, memohon pertolongan Tuhan supaya kita dituntun dalam menjalani kehidupan ini ya. Terkadang pandangan manusia bisa kabur ya, pandangan manusia bisa tidak akurat ya memandang suatu masalah ya. Tetapi ketika Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, maka saya sendiri yakin ya, kita akan melakukan yang terbaik lah. Kemudian anak-anak kami sekalian, pada masa sekarang ya, banyak orang yang ingin mencapai kekayaan dengan cara-cara yang cepat ya. Memang ini nanti di kelas 11 kita akan belajar terhadap materi pelajaran gaya hidup modern ya. Ciri khas masyarakat modern adalah lebih mengadopsi gaya hidup instan ya. Itu masyarakat modern, lebih mengadopsi gaya hidup instan ya. Yang maksud dengan gaya hidup instan ini, mereka tidak sabar lagi menunggu, tidak sabar lagi menjalani tahapan kehidupan ya. Jika idealnya kita step by step, artinya satu tahap demi tahap, tetapi masyarakat modern ini ya lebih sukanya ya cepat-cepat gitu ya. Bahkan misalnya dalam beberapa kegiatan yang mewajibkan kita antri, kita sudah susah untuk menunggu ya sampai giliran kita ya. Kalau ada jalan pintas, ngapain mesti dilama-lamakan kan gitu ya. Dalam konsep dunia ini ya, beberapa orang lebih suka mencapai kekayaan dengan jalan pintas ya. Namun pendidikan agama Kristen yang mengacu kepada pokok-pokok iman Kristen yang tertuang dalam Alkitab lebih menggambarkan bahwa apa yang kita miliki di dunia ini adalah titipan Allah, dan kita juga harus bertanggung jawab kepada Allah atas apa yang diberikan kepada kita ya. Maka segala yang kita miliki sekarang itu sesungguhnya hanya titipan. Pemilik sejati bukan kita sebenarnya ya. Pemilik sejatinya adalah Allah. Kita hanya diizinkan untuk menggunakan saja ya, menggunakan ya.
maka jangan pernah mencapai kesuksesan dengan cara-cara yang tidak pantas, ya. Pada masa kini, semakin banyak orang yang percaya akan ajaran palsu bahwa sukses dapat dicapai dengan jalan pintas, ya. Ketika kalian nanti belajar di jurusan agama misalnya, ya, pendeta, guru agama, ya, yang atau perkuliahan yang berbasis Kristen, nanti kalian akan belajar tentang mata kuliah okultisme namanya, ya. Dalam pembelajaran okultisme ini kita kan dicoba untuk diperkenalkan betapa banyaknya ajaran-ajaran menyimpang itu, ya. Kalian bisa kan lihat, ya, dalam masyarakat yang sedang digoyang oleh ajaran-ajaran palsu itu, misalnya untuk mencapai kekayaan mesti menggunakan tuyul. Bayangkanlah, ya, tuyul. Sedangkan pokok iman Kristen jelas mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara manusia yang hidup dan yang mati, ya. Maka kita memiliki kehidupan yang harus murni hanya kepada Allah, ya. Maka jangan pernah menggunakan kuasa-kuasa lain hanya untuk mendapatkan uang. Coba dulu bayangkan, ya, menggunakan kuasa-kuasa yang lain untuk mendapatkan kekayaan, ya. Ini ajaran palsu ini, ya. Coba kalian perhatikan, banyak orang katanya yang pergi ke tempat-tempat makam-makam keramat hanya untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan jabatan. Hal-hal ini salah ini dalam kajian pendidikan agama Kristen, ya. Ketika kekayaan menjadi ukuran kesuksesan seseorang, maka semakin banyak pula kita yang melihat bahwa orang-orang yang duduk di jabatan yang basah, entah pemerintah atau di kantor-kantor swasta, bisa dengan cepat menjadi kaya raya, ya. Ini menjadi pandangan yang bisa mengarahkan kita pada cara-cara yang instan, ya. Ketika ada seorang yang duduk di kantor yang favorit misalnya, ya, misalnya kantor yang bisa menghasilkan banyak uang dalam pandangan manusia, maka banyak orang yang berusaha untuk duduk di sana, ya, walaupun dengan menggunakan cara-cara yang tidak tepat, ya, menggunakan jasa-jasa kekuatan lain selain Tuhan, kan. Ini hal-hal yang salah ini, ya. Hal-hal seperti ini, ya, atau mencari kekayaan dengan cara instan ini disebabkan oleh pergeseran nilai-nilai di masyarakat, ya. Karena kecenderungan masyarakat menonjolkan kekayaan materi dan kesenangan badania, ya, atau sifat hedonisme bisa kita gambarkan ini, ya, sebagai ukuran sukses di masa kini, ya. Jika orang memiliki banyak kekayaan, mereka dipandang sebagai orang yang memiliki derajat tinggi, mereka dipandang sebagai orang yang pantas dihargai, ya. Padahal dalam konteks Alkitab, ya, coba dulu kita bayangkan Yesus, ya. Yesus bergaul dengan pemungut cukai, namun tidak menghindari pergaulannya juga kepada orang-orang miskin, ya. Dalam sejarah bangsa Israel, pemungut cukai dipandang sebagai pemungut pajak, ya. Tentu mereka memiliki banyak kesempatan untuk menggunakan pajak itu memperkaya diri sendiri, ya. Tapi Yesus bisa melakukan hubungan sosial dengan mereka, namun Yesus juga tidak menghindarkan atau tidak menghindari kontak sosial dengan orang-orang yang berada pada kehidupan ekonomi rendah. Artinya, ya, dalam pandangan Allah, dalam pandangan Yesus, setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Karena apalah arti dari kekayaan? Kekayaan itu kan milik Allah, ya. Allah yang menciptakan segala sesuatu, alam semesta, ya. Lalu jika seseorang dilahirkan tanpa memiliki apa-apa, maka seseorang juga akan pergi menghadap penciptanya dengan tidak membawa apa-apa. Jadi apa sebenarnya bedanya orang miskin dan orang kaya dalam konteks iman ini tadi, ya? Kemudian kita akan lihat, ya, karena nilai-nilai seperti penghargaan terhadap orang kaya itu sudah dianggap sebagai kelaziman, ya, maka banyak pemberitaan tentang gaya hidup para selebritis di negara kita, ya.
Informasi tentang selebritis dianggap sebagai informasi yang menarik ya. Coba dulu silet ya seputar info selebritis ya. Coba dulu kalian pahami itu ya. Ini dianggap sebagai karya-karya media kita yang memiliki nilai pasaran tinggi ini ya. Maka pemahaman-pemahaman seperti ini bisa mengarahkan kita lebih kepada mengutamakan materi atau uang sebagai tolak ukur memandang status seseorang ya. Akibatnya, mari perhatikan dulu anak didik kami. Karena tingginya keinginan untuk memiliki banyak harta dan materi, ya, atau tingginya minat untuk memperoleh uang yang sangat besar, maka tidak jarang kita menemukan banyak orang-orang yang bersedia mengambil jalan pintas ini, entah melalui jalan korupsi, berjualan narkoba, ya, menyelundupkan narkoba, supaya mereka memiliki banyak uang, ya. Bahkan yang sangat mirisnya anak didik kami, ada beberapa orang hanya untuk mendapatkan uang ini bahkan menjual diri ya. Coba dulu perhatikan pada sajian ini, ya. Anak didik kami sekalian, pandangan seperti ini adalah pandangan yang dangkal sebenarnya ya. Karena hidup kita tidak boleh menjadi dangkal hanya sekedar memenuhi kebutuhan materi dan mencari kekayaan semata, atau malah mengikuti nilai-nilai yang dipromosikan oleh banyak orang di dunia ini ya. Coba perhatikan surat Kolose yang ditulis oleh Rasul Paulus ya. Supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah ya. Kalian bisa lihat nanti di Kolose 1 ayat 9 sampai 10 ya. Pandangan Paulus ini menggambarkan bahwa ya Tuhan sesungguhnya tidak menghendaki perbuatan kita yang seperti apa yang saya jelaskan di atas tadi ya. Karena sesungguhnya apa yang ada di dunia ini kan milik Allah ya. Jadi jangan pernah menganggap bahwa kekayaan yang ada di dunia ini menjadi tolak ukur Allah memandang siapa kita ya. Jadi takarannya nanti bukan harta, seberapa banyaknya hartanya, karena bisa kita bandingkan ya kisah Lazarus dan orang kaya itu ya. Lazarus setelah meninggal dia justru berada di pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya itu tadi dia dimasukkan ke dalam api neraka ya. Sesungguhnya tidak ada satu orang pun di antara kita yang pernah masuk ke neraka ya. Tetapi kita belajar dan mencoba menggali informasi tentang neraka dari Alkitab ya. Apa yang dituliskan oleh Yohanes, sesungguhnya Yohanes ini menuliskan pengilhaman Allah ya, yang apa yang diungkapkan oleh Allah kepada Yohanes tentang hal-hal duniawi yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kehidupan kita di surga ya. Yohanes banyak mencatat tentang itu ya. Salah satunya ketika orang kaya itu berada di neraka, ternyata apa yang ditulis Yohanes pada surat Yohanes itu katanya neraka itu adalah tempat yang sangat panas. Ada api tapi manusianya tidak mati, gitu ya. Namun perlu kita pahami apa yang digambarkan oleh Yohanes. Ketika seseorang masuk ke dalam neraka, bukan berarti dia berada pada situasi yang lengkap fisiknya ya, secara fisik bukan itu ya. Tapi lebih cenderung rohnya masuk ke neraka, gitulah ya. Rohnya masuk ke neraka. Lalu neraka itu gambar sebagai satu tempat yang panas, penuh dengan ratap tangis yang sangat memilukan, dan bahkan gemeretak gigi ya. Siapa kalian yang bisa menggigit giginya sampai berbunyi? Mungkin itu menggambarkan gemeretak gigi ya. Bahkan orang kaya tadi justru merasa menyesal sekali tidak mengindahkan firman Allah semasa hidupnya ya. Maka
orang kaya itu pun berkata kepada Abraham seperti ini. Ya Bapak Abraham, jika engkau berkenan, suruhlah dulu Lazarus mencelupkan jari tangannya ke dalam air, supaya ia meneteskan air itu ke dalam mulutku. Ya, penggambaran ini menjelaskan bahwa betapa panasnya situasi di neraka itu, ya. Bahkan setetes air pun untuk membasahi tenggorokan, ya, sangat dibutuhkan, ya. Lalu Abraham justru berkata, semasa hidupmu di dunia engkau telah mengalami banyak berkat, sukacita, dan pada akhirnya engkau melupakan Tuhan, maka terimalah dulu, ya, ganjaranmu sekarang, ya. Maka orang kaya itu justru memberikan pesan kepada minta tolong kepada Abraham. Apa kata orang kaya itu? Ya Bapa, jika engkau berkenan, suruhlah dulu Lazarus mengingatkan anak-anakku di rumah, ya, supaya mereka mau berubah. Lalu apa jawab Abraham? Ya, di dunia itu sudah banyak pengajar-pengajar, nabi-nabi, ya. Jika mereka mau mendengarkan itu, maka mereka akan diselamatkan, ya. Tetapi jika mereka tidak mau mendengarkan itu, bahkan seorang yang bangkit dari antara orang mati pun, mereka tidak akan pernah mempercayai itu, ya. Ini penggambarannya, ya, supaya iman kita tetap kuat kepada Allah, ya. Jadi kita butuh hikmat dan pengertian yang benar sebenarnya tentang kehendak Allah, ya. Maka tetaplah berdoa, ya, untuk menghadapi banyaknya godaan dunia ini. Maka hanya Tuhan yang bisa menguatkan kita, ya. Anak didik kami sekalian, pada materi kita sebelumnya kita sudah membahas tentang puisi If yang dikarang oleh Rudyard, ya. Coba dulu perhatikan, ada beberapa penggalan puisinya, ya. Katanya seperti ini. Jika kamu dapat berbicara kepada rakyat jelata dan mempertahankan kebajikanmu, atau berjalan dengan raja-raja tanpa kehilangan hubungan dengan rakyat biasa. Jika tiada musuh atau teman tercinta dapat melukaimu, jika semua orang menghargaimu tapi tak berlebihan, ya. Coba dulu perhatikan ini, ya. Seperti apa kedewasaan penuh sekaitan dengan hubungan kita dengan orang lain, ya. Sebagai orang yang diselamatkan oleh Yesus, tentu kita berada di dunia, ya, namun sekaligus memiliki kewarganegaraan surga, ya. Tapi bukan berarti sebagai orang yang mengenal Yesus kita memandang diri kita suci dan memandang orang lain najis, ya. Nggak boleh, ya. Karena jika kita pun diciptakan oleh Allah dan orang lain memiliki identitas yang sama seperti kita, ciri-ciri sama seperti kita, apakah penciptanya berbeda dari kita? Tentu tidak, ya. Kita dan mereka diciptakan oleh satu pencipta yang sama, ya. Maka jangan pernah merasa bahwa orang lain itu adalah orang yang najis, lalu kita adalah orang yang suci. Tidak, ya. Karena sesungguhnya kita sama-sama memiliki Tuhan yang menciptakan kita. Kesucian yang sejati adalah kesucian bersama dengan Allah, ya. Kesucian Allah yang sejati, ya. Siapakah kita? Karena kita sesungguhnya seperti bahasa Ibrani-nya Adama itu mengacu kepada Adam. Adam itu artinya manusia yang diciptakan dari tanah. Maka manusia siapapun orangnya pada akhirnya akan berubah menjadi tanah. Identik seperti pengomposan, ya, sebenarnya. Manusia yang hidup ini dikomposkan akhirnya berubah menjadi tanah. Bayangkan, ya. Maka setiap manusia pun tidak berhak untuk merasa lebih tinggi dari orang lain, ya. Maka inilah yang digambarkan oleh Yesus tentang hubungan kita kepada sesama, ya. Jika memang bisa, ya, sama seperti penggalan puisi ini, jika kamu dapat berbicara kepada rakyat jelata, ya, namun tetap mempertahankan kebajikanmu, atau berjalan dengan raja-raja yang terhormat, orang kaya itu, ya, tanpa kehilangan hubungan dengan rakyat biasa, ya. Coba dulu bayangkan hal-hal yang seperti ini, ya. Artinya setiap orang memiliki situasi, memiliki kondisi yang sama di hadapan Allah, ya. Maka penentu yang membedakan adalah seberapa besar nanti imanmu kepada Yesus, ya. Apa yang dikatakan oleh Kipling mengatakan bahwa orang yang dewasa adalah orang yang tidak bisa berbicara kepada rakyat kecil, namun tetap yang bisa, ya,
orang yang bisa berbicara kepada rakyat kecil, namun tetap mempertahankan kebajikan, ya. Di dunia ini kita bisa melihat hanya segelintir orang yang mampu bersikap seperti ini, ya, bersikap tulus misalnya, ya. Dengan demikian kita juga harus berjuang, ya, berjuang menjadi orang yang tulus, ya. Dalam sebuah perjalanan kampanyenya, seorang presiden, ya, kalian sudah tahu, Presiden Obama tidak segan-segan berhenti di sebuah restoran hamburger, ya, makanan siap saji yang dianggap sebagai makanan paling murah, ya. Bahkan ada juga saya pernah baca artikel tentang Jokowi ketika dia masih gubernur, ya, dulu, ketika dia berkunjung ke pemukiman kumuh di daerah Jakarta. Ternyata Jakarta juga memiliki sudut-sudut kumuh, ya. Tidak semua Jakarta itu yang dalam pemikiran kita sudah maju, tapi tetap juga memiliki daerah-daerah kumuh, ya. Ketika Jokowi sedang belusukan, ternyata dia masuk ke dalam satu rumah. Tiba-tiba seorang anak dari seorang ibu yang sedang sakit memanggil Pak Jokowi karena ibunya rindu ingin berjabat tangan dengan Jokowi, ya. Lalu pemilik rumah pun menyuguhkan teh kepada Jokowi. Lalu Jokowi justru meminum, ya. Sedangkan para pengawalnya tidak mau minum kopi yang disuguhkan oleh pemilik rumah. Ternyata gelas tempat minuman itu masih berbau deterjen, ya. Coba dibayangkan, berbau deterjen atau bukrim. Coba, ya. Saya bukan mau mengatakan mereknya, ya, mohon maaf, ya, tapi menggambarkan betapa satu sosok Jokowi tidak membedakan masyarakatnya. Justru kata Jokowi ketika ditanya oleh ajudannya, kenapa Bapak minum teh manis yang rasa deterjen itu, justru Jokowi katakan, jika saya duduk di istana, saya pasti tidak akan merasakan teh manis rasa deterjen, ya. Bayangkanlah, ya, betapa hal-hal yang seperti ini perlu kita tiru, ya. Artinya kita tidak membatasi diri dengan orang lain. Sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin, sedaya mampu mungkin kita mencoba untuk membina hubungan relasi dengan orang lain, ya. Jika tidak bisa membuat orang lain bahagia, ya setidaknya kita tidak membuat hati mereka terluka, ya. Lalu pernah juga saya lihat artikel, jika orang lain melukai hatimu, maka usahakanlah melupakan perbuatannya, karena dengan demikian engkau hanya mengobati satu luka, ya. Artinya hanya lukamu sendiri, ya. Kenapa? Kalau kamu membalaskan perbuatan yang tidak baik itu, maka akhirnya pekerjaanmu harus dua. Yang pertama mengobati luka hatimu sendiri, yang kedua berusaha mengobati luka hati mereka lagi, ya. Jadi hal-hal yang seperti ini perlu kita perhatikan adik kami, ya. Kemudian jelas sekali, ya, pandangan Yesus terhadap semua orang jelas, ya. Yesus dalam sejarah yang dicatat dalam Alkitab, Yesus memandang semua orang sama derajatnya, ya. Karena di masa hidupnya di dunia, Yesus pernah diundang oleh Simon, seorang Farisi yang kaya, untuk makan di rumahnya. Namun di pihak lain ia pun tidak segan-segan duduk dan makan di antara para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Bayangkan, ya, Yesus tidak pernah membedakan pergaulannya, ya. Dengan kata lain, Yesus tidak membedakan orang, bahkan sebaliknya ia berusaha mendekatkan diri dengan orang-orang yang disingkirkan oleh masyarakat, ya, supaya mereka bisa diterima lagi oleh masyarakat dan dapat hidup seperti banyak orang lain, ya. Rasul Paulus juga memandang, ya, dalam suratnya kepada jemaat Filipi, ya. Kita akan baca dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga, ya. Jadi artinya tetap harus ada keseimbangan. Kita jangan hanya, ya. Baik anak-anak kami, selamat pagi menjelang siang bagi kita semua. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang paham mencari kekayaan dan kesuksesan dengan jalan pintas, ya. Jadi pada materi kita kali ini kita
akan mencoba melihat kajian Alkitab atau pandangan Alkitab tentang mencari materi atau kekayaan. Baiklah anak-anak kami sekalian, kita akan coba lihat pada slide ini ya, paham yang keliru tentang mencari materi. Yang pertama, semakin banyak orang yang percaya akan ajaran palsu bahwa kesuksesan atau bahwa sukses dapat dicari dengan jalan pintas ya. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa jalan yang digunakan untuk mencari kekayaan itu, atau apapun cara yang digunakan untuk mencari kekayaan itu adalah hal-hal yang sah-sah saja ya. Namun mengapa hal ini terjadi? Sebenarnya karena banyaknya pendapat masyarakat yang memandang bahwa status seseorang ditentukan berdasarkan ukuran atau takaran materi yang dimiliki ya. Maka ketika kekayaan menjadi ukuran kesuksesan seseorang, maka semakin banyak pula yang kita lihat dan saksikan ya, orang-orang yang duduk pada posisi atau jabatan yang bisa menghasilkan banyak uang ya, entah posisi di pemerintahan atau di kantor-kantor swasta, atau posisi yang bisa menghasilkan banyak uang ya. Dengan kategori lain ya, seseorang bisa cepat kaya raya gitu ya. Kemudian hal ini tampaknya disebabkan oleh pergeseran nilai-nilai masyarakat ya. Paham untuk mencari materi secara jalan pintas itu tadi tampaknya disebabkan oleh pergeseran nilai-nilai di masyarakat ya. Apa yang tampak di masyarakat? Masyarakat cenderung menonjolkan kekayaan materi dan kesenangan badani atau hedonisme sebagai ukuran sukses di masa kini ya. Kalian bisa lihat ini nanti ya, bahwa ketika seseorang memiliki banyak harta, banyak materi, maka mereka ditempatkan pada strata sosial yang lebih tinggi daripada orang lain ya. Jadi pengkotak-kotakan di lingkungan masyarakat ya bisa terjadi oleh karena perbedaan status sosial ya, perbedaan harta, perbedaan uang yang banyak gitu ya. Kemudian anak didik kami, kita akan lihat juga, kita sudah melihat pandangan yang di atas itu tadi ya, tentang banyaknya ajaran-ajaran yang mencoba memberi solusi dengan cara cepat ya. Ketika seseorang ingin mencapai kekayaannya ya, maka ada jalan ya. Artinya jalan yang ditunjukkan ini adalah jalan alternatif ya. Bagaimana seseorang bisa mencapai kesuksesan dengan cara yang instan ya, tidak membutuhkan waktu yang lama ya, tidak membutuhkan tenaga yang banyak atau tidak dengan cara yang melelahkan ya. Namun apakah memang tawaran-tawaran yang diberikan oleh dunia ini adalah tawaran yang baik ya? Maka mari kita lihat anak didik kami, sesungguhnya apa yang kita lihat sejauh ini, ajaran-ajaran palsu ini justru sangat bertentangan dengan ajaran agama kita ya. Jalan pintas yang mereka coba tawarkan kepada kita justru berlawanan terhadap ajaran agama kita ya. Kenapa? Karena ajaran-ajaran palsu ini cenderung menjauhkan kita dari Tuhan ya. Artinya cara-cara yang mereka tawarkan ini justru tidak mendekatkan kita kepada Sang Pencipta kita ya, tetapi justru kita semakin memiliki jarak yang jauh daripada Tuhan ya. Kemudian anak-anak kami sekalian, mari kita lihat juga ya pandangan Alkitab ya tentang mencari kekayaan ya. Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan ketika Yesus sedang digoda oleh iblis di gurun pasir setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari 40 malam ya, maka iblis berkata, jika engkau benar-benar anak Allah, maka jadikanlah batu ini menjadi roti ya. Nanti bisa kalian baca dalam kitab Matius 4 ya. Lalu kita akan lihat bagaimana cara Yesus menanggapi godaan yang diberikan oleh iblis itu ya. Maka Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan,
kepada iblis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, ya, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, ya. Ini yang ditekankan oleh Yesus ini menunjukkan bahwa Alkitab secara tegas mengatakan bahwa kebutuhan materi bukanlah segalanya di dalam dunia ini, ya, tetapi firman Allah juga harus menjadi pedoman kita dalam memenuhi setiap materi atau kebutuhan kita sehari-hari, ya. Maka jangan pernah pemenuhan kebutuhan materi lebih tinggi, ya, dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan rohania kita juga, ya. Maksud dari ayat Matius 4 ayat 4 atau perkataan Tuhan Yesus bukanlah semata-mata supaya kita rajin membaca Alkitab, ya, melainkan terutama sekali supaya kita bisa mengenali ajaran yang merendahkan nilai-nilai kehidupan, ya. Kenapa demikian? Karena ketika kita mencoba mencari jalan melalui jalan pintas, mencari kekayaan, tentu ini akan meninggalkan iman kita kepada Allah, ya. Seperti yang sekarang marak-marak terjadi, ya, misalnya dengan menggunakan tuyul katanya, ya. Hal-hal yang seperti ini sangat bertentangan dengan Alkitab kita, ya. Ini tidak diperkenankan, ya, karena manusia harus bersusah payah mencari rezeki, mencari kebutuhan sehari-hari, ya. Maka walaupun dengan cara-cara yang mungkin membutuhkan banyak energi, tapi mencari kekayaan dengan cara yang halal adalah hal yang terbaik, ya. Coba dulu perhatikan ini, ya. Kemudian anak-anak kami, kita akan lihat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini, ya. Ternyata godaan dunia justru menekankan kita untuk mencari kebutuhan biologis semata, ya. Maka hal-hal yang seperti ini harus kita tinggalkan ini. Kita akan lihat dan tinjau kembali dalam surat Efesus 4 ayat 13 sampai 14. Ini adalah kajian kita untuk bersikap terhadap banyaknya godaan-godaan di dunia ini, ya. Mari kita baca bersama, ya, Efesus 4 ayat 13 sampai 14. Sampai kita semua mencari kesatuan iman dan pengetahuan akan anak Allah, yaitu manusia dewasa menurut ukuran tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dengan demikian kita semua menjadi satu oleh iman yang sama dan pengertian yang sama mengenai anak Allah, ya. Apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini tentu mengingatkan kita bahwa Tuhan ingin agar kita bertumbuh menuju kedewasaan penuh, ya. Maka ketika tadi ada tawaran dunia, ada godaan dunia untuk mencari kekayaan dengan cara jalan pintas, ya, maka tetap ada dasar kita, ya. Ada dasar kita untuk mengambil keputusan apakah kita akan mengiyakan tawaran itu atau justru menolak, ya. Maka ayat Alkitab sebagai dasar kita bertindak, ya, mengajarkan bahwa kita harus bertumbuh pada kedewasaan penuh, ya. Artinya kita tidak mudah lagi diombang-ambingkan oleh godaan dunia ini, ya. Godaan dunia yang sesungguhnya mengajarkan kita pada kehidupan yang semu, ya. Karena kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang akan kita peroleh dari anugerah Allah melalui pengorbanan Yesus, ya. Apa itu? Maka itu adalah kehidupan yang kekal nanti, ya, di surga, ya. Maka jangan pernah kita berkutat pada permasalahan yang ada di dunia ini, ya. Ini hanya bersifat sementara. Kehidupan manusia di dunia hanya bersifat sementara. Lalu semua yang kita miliki di dunia ini adalah titipan dari Allah, ya. Itu tidak akan kita bawa lagi nanti ke surga, ya. Karena bagaimana seseorang dilahirkan ke dunia, maka demikian juga polosnya seseorang itu juga akan kembali kepada penciptanya, ya. Anak-anak kami sekalian, ya, ketika kita sudah menjadi orang Kristen yang dewasa pada tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, maka kita bukan lagi anak-anak, ya. Kenapa Rasul Paulus mengatakan menganalogikan anak-anak? Artinya anak-anak adalah anak yang masih muda, belum dewasa secara berpikir, belum dewasa secara rohani, ya. Lalu anak-anak dikategorikan sebagai orang yang mudah diombang-ambingkan, ya, oleh pengajaran-pengajaran, ya. Maka orang Kristen yang sudah dewasa tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dunia, ya.
angin pengajar dunia seperti apa, permainan palsu manusia, kelicikan manusia, ya, hal-hal yang seperti ini harus tetap kita antisipasi dan jaga supaya kita tidak ikut terlibat. Memang anak-anak kami, kita adalah umat Allah yang berada di tengah-tengah dunia, ya. Dengan kategori lain, kita akan senantiasa menghadapi godaan dunia ini, dan kita tidak akan bisa melepaskan diri dari dunia ini selama kita berada di dunia. Tetapi Alkitab ingin mengajarkan supaya kita kuat, maka mintalah pertolongan daripada Tuhan, maka Tuhan akan menguatkan kita melalui Roh Kudusnya sehingga kita dimampukan, ya. Karena manusia ini memiliki banyak kelemahan dan kita juga adalah manusia yang lemah, maka hanya Roh Allah, Roh Kudus Tuhan yang tinggal di dalam hati kita sehingga kita bisa dikuatkan untuk menghadapi banyaknya tantangan di dunia ini, ya. Maka tetaplah berdoa, tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan, jangan selalu berpikir bahwa diri kita adalah sosok manusia yang sempurna, ya. Sesungguhnya kita adalah sosok yang lemah, ya. Anak didik kami sekalian, kita akan lihat pada surat Kolose 1 ayat 9 sampai 10, ya. Kita baca bersama-sama, kalian di rumah, ya, kita baca. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Pada ayat yang ke-10, mari kita baca bersama. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, katanya merujuk kepada Allah, serta berkenan kepada Allah dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, ya. Artinya menghadapi godaan dunia yang mencoba menawarkan jalan pintas itu tadi, maka kita harus tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Ketika Tuhan memberikan hikmatnya kepada kita, maka kita bisa melihat apa yang baik dan apa yang buruk, ya. Lalu kita bisa membedakan apa yang berkenan kepada Allah, lalu apa yang tidak berkenan kepada Allah, ya. Melalui hikmat yang berasal dari Tuhan, tentu kita akan dimampukan untuk mengambil keputusan yang terbaik, ya. Hidup kita tidak boleh menjadi kehidupan yang dangkal, pola pikir yang dangkal, ya. Hidup kita tidak boleh dijadikan dangkal hanya sekedar memenuhi kebutuhan materi, ya, atau hanya mencari kekayaan semata, ya. Ya. Tetapi hidup kita ini, hidup yang berada di dunia ini harus tetap kita arahkan kepada Tuhan kita, ya. Bagaimana hidup kita ini menjadi hidup yang betul-betul berguna, hidup yang betul-betul berharga di hadapan Allah, ya. Jadi jangan hanya sekedar disibukkan oleh kesempatan untuk mencari materi-materi ini, sehingga karena kesibukan kita mencari materi yang ada di dunia ini, akhirnya kita lupa kepada Tuhan kita. Anak didik kami sekalian, apa yang diinginkan oleh Allah, ya, dalam konteks kedewasaan sehubungan dengan kapasitas kita sebagai orang, sebagai manusia yang memiliki interaksi sosial dengan orang lain, ya. Maka semasa hidupnya, mari perhatikan, ya, semasa hidupnya di dunia, Yesus pun pernah melakukan hal-hal sebagai berikut. Misalnya, yang pertama, makan di tempat-tempat yang sederhana, ya. Ia diundang oleh Simon, orang Farisi yang kaya, untuk makan di rumahnya, ya. Perlu kita garis bawahi bahwa Yesus bisa menempatkan dirinya juga memiliki interaksi sosial dengan orang-orang yang dipandang tinggi derajatnya dalam lingkungan masyarakat waktu itu, ya. Nanti akan kalian lihat atau baca pada Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Di sana ada nats Alkitab yang berbicara atau mengulas tentang Simon, orang Farisi yang kaya itu, ya. Lalu dalam konteks orang Israel, orang Farisi ini kan adalah orang yang berusaha menaati Taurat, ya, menaati Taurat bahkan dalam hal-hal yang kecil, ya. Mereka berusaha mempelajari Taurat itu atau Torah, ya, dalam bahasa Ibrani, ya. Namun yang menjadi kritik Yesus terhadap orang Farisi sebenarnya mereka cenderung memisahkan diri dari masyarakat umum, ya. Orang Farisi memisahkan diri dari kehidupan orang-orang yang lain di luar komunitas mereka, ya.
Kenapa demikian? Karena justru orang Farisi ini berpikir hanya mereka lah manusia yang kudus, ya, manusia yang sanggup menaati Taurat Allah, ya. Hal-hal yang seperti ini, ya, perlu kita pahami anak-anak kami, ya. Maka apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu tadi, sesungguhnya kita adalah warga kerajaan Allah, namun kita dalam waktu bersamaan juga kita tinggal di tengah-tengah dunia ini, ya. Ketika kita tinggal di tengah-tengah dunia, kita tidak bisa memisahkan diri dari dunia ini, ya. Maka perlu kita pahami bersama bagaimana kapasitas kita dalam konteks kebersamaan kita atau hidup bersama dengan orang lain, ya. Maka Yesus juga tadi, ya, tidak memisahkan diri dari kelompok yang menganggap dirinya kaya, ya, menganggap dirinya kudus itu tadi. Namun ini yang penting anak didik kami. Namun di pihak lain, Yesus pun tidak segan-segan duduk dan makan di antara para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, ya. Kalau kita kaji atau tafsir nanti Alkitab, ya, dari kitab Injil, kita akan lihat seperti apa sebenarnya keberadaan pemungut cukai. Pemungut cukai sama seperti pemungut pajak, ya. Mereka pemungut cukai artinya pajak-pajak nanti mereka akan kumpulkan dari masyarakat, ya. Kenapa pemungut cukai ini dipandang sebagai orang yang berdosa? Karena mereka seringkali mengambil uang yang mereka pungut itu lalu dipergunakan untuk memperkaya diri mereka sendiri, ya. Oke. Lalu kita lihat juga keberadaan mereka. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, Yesus justru tidak membenci mereka, ya. Nanti kalian bisa baca pada Markus 2 ayat 13 sampai 16. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang. Bahkan sebaliknya, ia berusaha mendekatkan diri dengan orang lain yang disingkirkan oleh masyarakat, ya, supaya mereka bisa diterima lagi oleh masyarakat dan dapat hidup seperti banyak orang lainnya, ya. Dalam hubungan bermasyarakat juga banyak kasus yang kita temui seperti ini, ya. Ada kasus-kasus bully, ada kasus persekusi misalnya, ya. Hal-hal yang seperti ini sesungguhnya dalam hubungan kita dengan orang lain harus kita hindari, ya. Kenapa demikian? Karena kita memiliki status dan kedudukan yang sama di hadapan Allah, ya. Ternyata Allah tidak melihat seseorang hanya dari kekayaan atau dari status sosial itu tadi. Semuanya sama, baik orang yang miskin, kaya, ya, tinggi, besar, ya, semuanya sama di hadapan Allah. Maka ketika kita memiliki ciri-ciri yang sama dengan orang lain, ya, struktur fisik kita juga sama dengan orang lain, ya, maka kita juga memiliki Tuhan yang sama, ya. Karena siapakah Tuhan? Bisa menciptakan banyak orang, ya, dengan karakteristik yang hampir mirip, berbeda dan semuanya, ya. Anak didik kami sekalian, Rasul Paulus pada surat Kolose, ya, tentang pertumbuhan pribadi Kristen, ya, Paulus justru mengatakan tetap dengan teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih dan bertumbuh di dalam ketaatan kepada Kristus yang adalah kepala, ya. Kemudian dengan berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh ke arah Kristus. Lalu Kristus sendiri bersikap terbuka kepada siapapun, dan kita terpanggil untuk bersikap terbuka kepada orang lain. Jadi janganlah kita menjauhkan diri dari orang lain hanya karena mereka berbeda latar belakang suku, berbeda agama, berbeda kelas sosial, berbeda warna kulit, dan lain sebagainya, ya. Kemudian Paulus dalam surat Filipi 2 ayat 3 sampai 4 justru mengatakan dalam konteks hidup bersama dengan orang lain, ya, kita akan baca bersama. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga, ya. Apa yang mau ditekankan Paulus bukan berarti melarang kita untuk mencari kekayaan, ya, melarang kita untuk mencari kekayaan, tetapi ketika kita mencari materi, ya, maka jangan pernah keinginan kita justru melanggar atau merugikan kepentingan orang lain, ya.
Artinya nasihat kitab ini sebenarnya mengatakan kita juga harus memikirkan kepentingan orang lain juga di samping kepentingan kita. Demikianlah anak didik kami yang mau kita bahas dari materi ini tentang konsep mencari kekayaan dengan cara-cara pintas itu tadi, ya. Dari apa yang kita bahas tadi jelas sekali ya bahwa Allah sendiri tidak menginginkan manusia mencari kekayaan dengan jalan-jalan pintas itu, ya. Karena berkat telah Allah sediakan dan manusia tidak boleh hanya berkutat pada masalah mencari materi itu tadi, ya. Karena sesungguhnya kehidupan yang kekal nanti akan kita peroleh ketika kita percaya hanya kepada Yesus Sang Juru Selamat, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.